Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara siaran Permata Islam menapaki jalan Sufisme bersama Jamal Rahman melalui saya Aizrin Al-Aziz. Ini masih melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang permata Islam yang pertama ya. Jadi setelah Tauhid, setelah Al-Quran, kemudian lanjutannya dijelaskan oleh Jamal Rahman ini adalah soal keimanan. Keimanan kita yaitu ada rukun iman ya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, kepada nabi-nabinya dan kitab-kitabnya, kepada hari akhirat dan kepada takdir dan qada. Tidak, Jamal Rahman tidak menguraikan ini secara mengelaborasi lebih lanjut, cuman dia menyatakan bahwa keimanan ini bukan tidak cukup berhenti dengan suatu keyakinan, tapi harus menguat lagi menjadi suatu kesaksian dan keyakinan batin. Bukan keyakinan literal atau di mulut, saya yakin Allah, saya yakin malaikat, tetapi ada kesaksian dan juga keyakinan batin, istilahnya dia itu. Tetapi tidak ada uraian berikutnya. Nah, saya akan menguraikannya mungkin tentang, kalau tauhid tadi sebelumnya sudah dielaborasi dengan cukup baik. Soal malaikat barangkali kesempatan berikutnya saya akan mengelaborasi keyakinan kita soal malaikat. Dan saya meloncat dulu tentang keyakinan terhadap nabi-nabi dan kitab-kitabnya. Terus terang ini mungkin agak kontroversial karena saya yakin pendapat saya tidak mainstream ya. Tetapi saya yakin ini sejalan dengan pemikiran Jamal Rahman yang inklusif. Inklusif itu tidak sempit, tidak eksklusif, menolak yang lain dan sebagainya. Saya menginginkan ini pembahasan ini secara baik-baik. Kalau ada teman-teman yang tidak setuju, ya ungkapkan aja secara baik-baik dengan dalil-dalil ya. Karena saya akan mengungkapkan ini juga dengan dalil dan ayat-ayatnya. Jadi kita kutip aja satu ayat, yaitu Al-Baqarah ayat berapa tadi ya, yang bunyinya sebagai berikut ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini menurut saya bukti bahwa Al-Quran itu sangat inklusif ya. Sangat inklusif. Jadi Allah tidak hanya menerima umat Islam saja yang dinaungi dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ahli kitab ya. Ahli kitab itu ya mulai dari Abraham, kalau kita mau memisahkan lagi ada yang Abrahamik, dan ini juga perdebatan lagi yang lebih panjang lagi. Kalau di luar Abrahamik bagaimana? Ya kita ke Abrahamik dulu. Ya, Abrahamik itu ada beberapa nabi dan mereka memiliki kitab. Ya. Maka disebut Nasrani, yang jelas itu adalah kitabnya Nabi Isa, Injil ya. Kemudian juga Yahudi, kitabnya Nabi Musa, Taurat. Ternyata ada juga disebut dalam Al-Quran Sabi'in. Siapa Sabi'in ini? Kita mungkin
jarang mengetahui ya. Tetapi ketika saya baca di Google macam-macam, sedikit riset itu, yang dimasukkan Sabi'in itu ya masih dalam kelompok Abrahimiyah ya. Ada yang bilang Sabi'in itu pecahan dari Kristen ya. Tapi ada yang bilang itu keyakinan di luar Kristen dan Yahudi. Tetapi mereka menggunakan Zabur, yaitu agamanya kitab Nabi Daud. Itu ternyata ada masyarakatnya sendiri. Dia juga sholat, dia juga melakukan ibadah-ibadah dan sebagainya. Dan itu semua berada dalam naungan ahli kitab ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, ini kuncinya di sini. Keyakinan pada akhir Allah, keyakinan hari akhir, kemudian kebajikan ya. Tidak disebutkan di sini harus yakin kepada Muhammad ya. Karena mereka ada kaum yang sudah ada sebelum Muhammad, dan ketika Muhammad hadir, lahir, ya mereka melanjutkan keyakinannya ya. Sebagian orang menganggap bahwa kalau sudah ada Muhammad ya mereka tidak boleh lagi harus menyatu kepada Muhammad ya. Ya ini debatable ya. Tapi jelas-jelas disebut dalam Al-Quran pada saat itu adalah kaum-kaum ini ada secara nyata ada, dan merupakan membedakan ya. Nah, mereka bukan umatnya Nabi Muhammad ya. Mereka tidak berpaku pada Al-Quran, tapi mereka punya kitab-kitab tersendiri. Jadi pandangan saya yang inklusif, mereka itu adalah umat-umat yang apabila melakukan kebajikan, syaratnya hanya percaya pada Allah dan hari akhir, kemudian melakukan kebajikan ya, kebaikan, berbuat amal, bersedekah, tidak saling memusuhi, berdamai dengan siapapun ya, kebaikan-kebaikan yang universal yang kita imani, yang diserukan oleh Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada satu lagi sebetulnya kalau ingin memperlebar lagi, yaitu masyarakat Majusi. Bagaimana kedudukan masyarakat Majusi itu juga disebutkan dalam Al-Quran ya. Itu tidak termasuk Abrahamik. Nah, siapa masyarakat Majusi itu? Saya baca-baca cari-cari di Google dan sebagainya. Masyarakat Majusi ada yang menganggap itu adalah kepercayaan masyarakat Persia, yang di zaman Nabi sudah mulai ada tahu dikit-dikit ya. Masyarakat Persia itu kerajaannya besar ya, dan nabinya ada namanya Zoroaster. Jadi itu di luar Abrahamik. Nah itu pun diakui dalam Al-Quran ya, disebutkan keberadaannya. Juga ada kaitan lagi dalam Al-Quran itu diceritakan ya, ketika Nabi Muhammad ditanyai oleh orang yang ingin menguji keilmuan Nabi, ditanyai soal Iskandar Zulkarnain ya. Yang menurut saya itu yang dimaksud itu ditanyakan Iskandar Zulkarnain, tapi ada orang yang menafsirkan bukan itu yang dimaksud. Tapi saya meyakini itu yang dimaksud adalah Iskandar Zulkarnain, seorang kaisar di Yunani yang kekuasaannya sangat luas sekali, dan dia orang yang baik, dan itu disebutkan dalam Al-Quran karena dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin kepada keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan dia menjalankan kekuasaannya dengan bijaksana sekali, sehingga disebut Alexander the Great ya, Iskandar yang agung ya. Karena dia bukan seperti kaisar-kaisar yang menindas rakyatnya, tapi memuliakan masyarakatnya, termasuk yang dijajah-jajah, yang karena dia melakukan peperangan atau penaklukan sehingga menjadi besar sekali. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi karena ditanyakan oleh orang-orang yang tahu mengenai hal itu di zaman Nabi ya. Nah, karena di zaman Nabi orang belum tahu ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha, tidak ditanyakan. Tapi kalau ditanyakan insya Allah
Allah akan menjawab hal yang sama, bahwa ada nabi-nabi di luar sana. Tetapi ini juga secara dalam hadis juga dijelaskan bahwa Allah itu menurunkan nabi-nabi ada 114.000, itu dalam hadis. 114.000 nabi. Nabi itu adalah orang yang menyuarakan ketauhidan, orang yang menyatakan keesaan, kemudian berbuat baik, beramal dengan keyakinan yang religius, yang religius, keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu ada 114.000. Jadi banyak sekali. Bisa jadi kepercayaan masyarakat kita yang di Jawa Barat misalnya, di Jawa Tengah ya, Javanisme, boleh jadi itu nabi. Buddha itu oleh Ustadz Abu Somad diperkirakan juga seorang nabi, karena dia pernah mendengar seorang imam khatib di Mekah mengatakan bahwa Buddha itu nabi. Dan kalau kita lihat sejarahnya, kebaikannya, ajaran-ajarannya sama sekali tidak bertentangan dengan keyakinan agama kita. Zakir Naik ya, seorang pensiar agama yang banyak membuat orang mu'alaf yang masuk Islam, itu juga melakukan riset ya terhadap buku-buku, kitab-kitab yang di luar Abrahimiyah ini. Ternyata di dalam kitab-kitab yang lain itu, agama Hindu, Buddha itu bersit adanya nabi terakhir ya, ada nabi terakhir. Jadi mereka semua juga menyuarakan sesuatu yang menyatu sebetulnya ya. Hanya mungkin ajarannya menjadi berubah di tengah jalan karena manusia dan sebagainya, termasuk agama Kristen yang tadinya murni hanya tauhidnya, kemudian ada perubahan di jalan sehingga Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan ya, dan ini dikritik secara keras oleh Al-Qur'an ya. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh baca Injil. Kita tetap dianjurkan oleh ayat ini untuk membaca kitab-kitab yang lain dengan bimbingan Al-Qur'an. Karena kitab-kitab itu juga akan memperkaya khasanah ketauhidan atau keislaman atau spiritualitas kita. Kitab-kitab yang lain itu, kalau berbeda dengan Al-Qur'an, tentu yang kita pakai adalah Al-Qur'an ya, tapi banyak sekali hal-hal yang sama, hal-hal yang memperkaya dari bacaan kita terhadap kitab-kitab yang lain. Nah, saya apresiasi dengan Menteri Agama sebelum ini ya, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang kemudian menyatakan secara legal mengakui keberadaan agama baru ya, agama Baha'i dari Iran yang dikembangkan oleh Bahaullah, yang oleh pengikutnya dianggap nabi, dan mereka juga punya kitab, dan kitabnya baik, kitabnya mengajarkan moral dan lebih sesuai dengan zaman karena mengajarkan internasionalisme ya, kebersatuan seluruh umat manusia. Saya termasuk yang mendukung langkah Menteri Agama ini. Apa salahnya kalau kita juga mempelajari ilmu-ilmu Barat yang sekuler tapi itu baik ya. Apalagi ini memang boleh dianggap sama seperti agama ya, suatu keyakinan, suatu ajaran-ajaran yang positif bagi kehidupan manusia ya. Sekarang juga ada tadi kecenderungan untuk melindungi alam ya, kembali kepada alam, bahwa alam ini harus dipertahankan sebagai itu semacam agama juga yang untuk kebaikan kita semua. Dan sebaiknya kita tidak menutup itu terbuka itu, dan Islam juga terbuka itu. Demikian untuk kali ini. Nantikan lagi yang sesudah ini tentang malaikat, keberadaan malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.